Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak kemarin kita membahas mengenai apa? Kemarin kita sudah membahas mengenai pantun, faktor yang menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah, seni tari, serta pola lantai. Nah, adapun untuk pembelajaran hari ini, kita akan mengulas kembali mengenai pola lantai, serta properti yang digunakan dalam seni tari dan makna bertanggung jawab. Simak baik-baik ya videonya anak-anak. Nah, anak-anak, yang pertama ada pembahasan mengenai pola lantai. Pola lantai merupakan pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, antara lain bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan, dan gerak tari dalam sebuah tarian, terutama tari kelompok. Pola lantai perlu diperhatikan. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan jumlah penari, sebuah tarian dapat dikelompokkan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah kesenian dalam bentuk tarian yang diperagakan oleh satu orang penari. Tari berpasangan adalah kesenian tari yang diperankan atau diperagakan oleh sepasang penari. Tari kelompok adalah sebuah kesenian tari yang diperankan atau diperagakan oleh 3 penari atau lebih. Nah, pola lantai ini biasanya digunakan untuk jenis tari berkelompok. Ada beberapa macam pola lantai pada tari kelompok, antara lain: yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Pola lantai vertikal menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi, memberi kesan lemah dan lembut. Beberapa pola lantai melengkung antara lain melingkar, lengkung ular, dan angka 8. Nah, anak-anak, selain pola lantai, untuk memperlengkap seni tari, ada juga yang dinamakan properti tari. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan satu gerakan. Dalam buku pengetahuan tari dan beberapa masalah tari tahun 1986, karya Edi Setiawati, yang dimaksud properti tari adalah segala sesuatu yang akan diperlukan penari tari kreatif di ruang pentas.
Ketentuan properti yang akan digunakan merupakan suatu pencerminan sebuah karakter yang dilukiskan dari sebuah alat peragaan. Hal ini kemudian mempermudah penari dalam menciptakan karakter. Properti digunakan sebagai pelengkap tari yang dapat memperingan. Properti yang biasa digunakan misalnya 1. Kuda lumping, 2. Tombak, 3. Gondewa, 4. Keris, 5. Kendi, 6. Payung, 7. Bakul, 8. Topeng, 9. Piring, 10. Kipas. Fungsi dari properti seni tari ada 3, yaitu 1. Mendeskripsikan tema tarian, 2. Memperjelas gerakan dan karakter penari, 3. Memperindah gerakan. Nah, anak-anak, dari penjelasan tersebut, kalian bisa hentikan dahulu videonya, kemudian cek ke buku tematik masing-masing, dan kerjakan terkait soal yang berhubungan dengan materi pola lantai dan properti tari. Selain itu juga, kalian semua bisa mempraktikkan jenis pola lantai bersama rekan kelompok kalian. Selamat mengerjakan dan selamat mencoba semuanya. Setelah itu, anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai makna tanggung jawab. Nah, untuk materi ini semuanya bisa simak baik-baik ya melalui podcast yang kami buat. Karena dengan menyimak semuanya akan menjawab soal yang ada di buku tematiknya. Selamat mendengarkan. Nah, anak-anak, setelah penjelasan tersebut dan mempelajari mengenai lantai dan properti pada tari dan guna makna tanggung jawab, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang kamu dapatkan dan kuasai melalui pembelajaran hari ini? Dan apa yang akan kalian lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.